sini kami dari kelompok 15 kelas AB1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Feni Warasuti dengan NIM 1721003. Saya Natania Putri dengan NIM 1721020. Di sini kami akan buat video mengenai pengaruh kekuatan politik terhadap perdagangan internasional, di mana dosen kelompok kami adalah Bapak Marisan Sitorus. Selamat menyaksikan. Nat, di sini aja kita nunggunya. Iya Fan, boleh di sini aja sambil ngadem sebentar. Oh iya, tadi itu bapaknya ngebahas materi. Seru nggak sih? Kayak dia ngebahas kekuatan politik yang berhubungan sama perdagangan internasional. Wah, bener banget Fan, kamu juga suka. Aku kira aku doang yang excited dengernya. Iya, aku juga suka dengernya, Nat. Oh iya, berhubung kita sama-sama excited, kita review ulang materinya aja yuk. Nah, boleh tuh Fan, kita review ulang aja yuk. Yuk. Nah Fan, jadi negara-negara itu, terutama negara kita itu melakukan perdagangan internasional karena tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri kan Fan? Nah iya bener Nat, karena kan masyarakat ini tuh kita punya kebutuhan yang bisa dibilang cukup banyak ya. Bisa mulai dari kebutuhan pangan, terus kebutuhan elektronik, sampai kebutuhan kepemilikan suatu kendaraan itu masih termasuk dalam kebutuhan masyarakat. Nah karena di Indonesia ini kita belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sepenuhnya, maka terjadilah yang namanya perdagangan internasional kayak gitu. Iya benar, karena kebutuhan masyarakat yang gak terbatas ya Fan, apalagi di negara yang sebesar Indonesia nih yang penduduknya banyak banget tapi teknologinya masih terbatas. Jadi dilakukanlah perdagangan internasional ini ya sebagai upaya dan kesempatan pemerintah untuk mendorong negara juga. Betul banget. Oh iya, tadi juga pas bapaknya bahas itu kayak ada faktor-faktor dari perdagangan internasional nggak sih? Ya kan yang ada dua itu kalau nggak salah tuh ada kekuatan politik sama stabilitas ekonomi. Nah kira-kira kamu masih ingat nggak Nat? Kayak contoh-contoh dari dua faktor tersebut tuh kayak gimana? Iya, untuk contohnya tadi aku masih ingat dikit Fan. Jadi contohnya tuh kayak seperti VOC yang bisa memonopoli perdagangan di internasional, apalagi di Indonesia, karena pada zaman itu kan politiknya Belanda ini lagi kuat, apalagi waktu itu Indonesia lagi dijajah kan Fan sama Belanda. Nah karena itu juga VOC jadi bisa memonopoli perdagangan di Indonesia. Nah dari situ juga bisa terlihat kalau kekuatan politik itu bisa menentukan suatu negara dapat memonopoli atau dimonopoli oleh negara lain. Oh, ngerti. Jadi perdagangan internasional itu kayak dia juga bakal nentuin nih kayak kita tuh termasuk negara yang berkembang atau maju, ya nggak sih? Nah selain itu juga di sini pemerintahan ini berperan penting juga nih dalam perdagangan internasional. Kenapa? Karena si pemerintah ini termasuk pemegang kekuasaan atau regulasi dari suatu negara tersebut dalam perdagangan internasional, ya nggak sih? Ya bener banget Fan, kayak gitu. Iya. Nah bener banget Fan, karena nih pemerintah yang menentukan seberapa banyak kita bisa ngeekspor dan ngeimpor barang. Dan juga pemerintah juga yang menentukan gimana regulasi atau peraturan perdagangan suatu negara. Oh iya benar. Terus juga pemerintah yang stabil dan kuat itu dia bisa bantu ngedorong menciptakan kebijakan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Nah kayak misalnya memberikan insentif bagi sektor bisnis, terus juga menjaga keadilan dalam beberapa lingkungan bisnis kayak gitu kan. Nah oh iya, tapi kalau misalnya buat negara-negara kecil yang kekuatan politiknya terbatas itu gimana ya Nat? Nah, meskipun negara-negara kecil punya kekuatan politik yang terbatas, tapi mereka bisa tetap berperan dalam perdagangan internasional, Fan. Karena mereka dapat menggunakan kekuatan diplomasi, kerjasama regional, dan iklim bisnis yang kondusif untuk menarik investasi dan memperluas pasar mereka. Oh, kayak gitu. Berarti si kekuatan politik ini tuh bukan salah satu faktor kan ya? Karena dia punya faktor lain tuh yang si ekonomi itu. Bener banget Fan. Jadi
kayak misalnya negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau Tiongkok memiliki kekuatan politik yang signifikan dan dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional, juga menegosiasikan perjanjian dagang, dan melindungi kepentingan ekonomi mereka. Jadi negara yang punya politik kuat itu sebenarnya punya lebih banyak keuntungan gitu. Ya, berarti masih bisa lah ya kalau misalnya negara itu punya kekuatan politik yang bisa dibilang rendah gitu. Nah bener banget Fan, karena pemerintah yang bisa nentuin seberapa besar kita melakukan ekspor dan impor, dan juga menciptakan regulasi atau kayak peraturan perdagangan dalam suatu negara. Iya benar, tepat banget. Nah terus juga pemerintah yang stabil dan kuat itu dia bisa menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dari negara tersebut gak sih? Kayak misalnya pemberian insentif ke berbagai sektor bisnis dan juga menjaga keadilan dalam lingkungan bisnis tersebut. Nah, oh ya, kalau misalnya ada negara yang punya kekuatan politiknya itu terbatas, itu kira-kira gimana ya di perdagangan internasional? Nah, meskipun mereka punya kekuatan politik yang terbatas nih, Fan, tapi mereka masih bisa berperan dalam perdagangan internasional karena mereka bisa memanfaatkan kayak kekuatan diplomasi, terus habis itu kerjasama regional dan iklim bisnis yang kondusif untuk menciptakan pasar dan menarik investasi. Oh iya, benar-benar. Berarti kekuatan politik itu nggak satu-satunya kan ya, jadi kayak faktor dari perdagangan internasional. Nah bener banget Fan, enggak. Namun kayak negara-negara besar, contohnya nih kayak Amerika dan Tiongkok, dia tuh punya kekuatan politik yang signifikan yang dapat mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional. Terus juga bisa menegosiasikan perjanjian dagang dan melindungi kepentingan ekonomi mereka. Pokoknya kalau misalnya negara yang punya kekuatan politik kuat, mereka punya lebih banyak keuntungan gitu lah, Fan. Oh iya, benar. Oh iya, selain itu kekuatan politik suatu negara itu juga dapat memainkan peran penting loh dalam mempengaruhi citra dan juga reputasi internasional dalam suatu negara tersebut, sehingga persepsi dari investor ini dan juga mitra dagang bisa tertarik nih buat ngelakuin bisnis yang ingin mereka letakkan atau investasikan di negara tersebut. Nah bener banget Fan, nah aku pengen tahu pendapat kamu nih gimana tentang kekuatan politik dua negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Korea Utara. Kan kayak yang kita tahu nih, negara mereka berdua itu lagi berselisih. Kira-kira kata kamu kuat mana, Fan? Oh iya, yang negara adidaya itu ya, kalau menurut aku sih kayaknya lebih kuat dari Amerika Serikat sih, Nat. Kenapa? Karena si Amerika Serikat ini tuh merupakan salah satu negara yang punya kekuatan ekonomi terbesar yang berpengaruh di dunia gitu. Selain itu juga setahu aku ya, Amerika Serikat ini tuh dia punya pengaruh besar juga di dalam organisasi internasional kayak misalnya PBB ataupun IMF. Nah bener banget Fan. Terus habis itu Amerika Serikat juga mempunyai mata uang global yaitu dolar AS yang banyak digunakan dalam transaksi internasional, apalagi dengan keadaan Wall Street dan juga New York Stock Exchange yang menjadi pusat keuangan dunia dan juga memberikan Amerika Serikat keunggulan dalam hal ini. Iya, Nat, tapi kita juga nggak bisa mengabaikan Korea Utara begitu aja sih, Nat. Karena meskipun negara ini bisa dibilang terisolasi dari kekuatan politiknya, tapi ternyata itu negara Korea Utara ini masih punya beberapa bisnis yang beroperasi, Nat, dalam kegiatan ekspor impornya, terutama kegiatan ekspor sih kayak. Nah iya Fan, benar. Setahu aku Korea Utara juga punya sumber daya alam yang terbatas nih, tapi mereka masih mampu loh jual-jual barang ke beberapa negara. Jadi bisa disimpulin juga nih dari pembahasan kita, Nat, kalau misalnya emang ketika kita mau melakukan perdagangan internasional, kita harus banget memperhatikan yang namanya itu kekuatan politik dalam suatu negara. Karena kekuatan politik ini kedepannya untuk keberlangsungan bisnis kita yang ingin kita kerjasamakan dengan negara lain itu akan berpotensi untuk mempengaruhi kesuksesan. Ya, benar banget kesuksesan kita. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Dadah.